Halo Sobat Ginjal, bertemu kembali dengan kami di acara Podcast Ginjal episode 23 pada kali ini. Kita akan membahas tentang penyakit ginjal kronik terkait dengan mitos dan fakta dari A sampai Z yang mungkin Sobat Ginjal perlu ketahui lebih lanjut lagi. Nah, pada episode kali ini, seperti biasa, saya tidak sendiri, ditemani oleh satu host kita, ada tambahan yaitu Dr. Jeremia Immanuel Siregar. Halo Sobat Ginjal semua. Oke, nanti kami akan berdua ditemani dengan narasumber ahli kami yang sudah rutin di podcast Ginjal, yaitu Dr. Marhum Bonar Hamarbun, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Halo dok. Halo Sobat Ginjal. Oke, kemudian seperti kita ketahui yang sebelumnya kita sudah membahas tentang penyakit ginjal kronik. Namun sebetulnya belum begitu mendalam apa sih sebetulnya penyakit ginjal kronik itu. Mungkin Sobat Ginjal perlu tahu dulu ya sebetulnya apa sih penyakit ginjal kronik itu yang dapat dimengerti dan diketahui untuk Sobat Ginjal nanti dapat di podcast kita kali ini. Gimana tuh dok? Baik, terima kasih Dr. Dimas. Terima kasih juga Dr. Jerry udah menemani kita ya pada pagi hari ini. Definisi dari penyakit ginjal kronik itu adalah penurunan fungsi ginjal yang terjadi lebih dari 3 bulan. Dan biasanya ditandai dengan tanda dan gejala yang sangat bervariasi. Dan umumnya kadang-kadang nggak spesifik. Misalnya seperti keluhan lemah badan, letih lesu, bisa sampai ke mual, sesak, dan kadang-kadang sampai berat adanya penurunan kesadaran. Seperti itu sebetulnya. Jadi awalnya itu malah nggak spesifik ya dok gejalanya ya? Ya, tidak ada yang khas untuk gejala penyakit ginjal kronik. Oke, nah karena dia nggak spesifik nih dok, kira-kira ada nggak sih biar supaya Sobat Ginjal lebih notice faktor resiko untuk penyakit ginjal kronik ini sebetulnya apa aja dok? Oke, mungkin kalau ditanya mengenai penyebabnya, kita harus berkaitan dengan data yang ada di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu penyebab gagal ginjal, kita katakanlah dari penyakit ginjal kronik akhirnya masuk ke dalam kondisi gagal ginjal kronik. Itu nomor 1 itu hipertensi, ya. Nomor 2 penyakit ginjal kronik autoimun gitu misalnya. Terus yang ketiga bisa karena diabetes. Namun sekarang ini diabetes bisa naik lagi ke tingkat yang kedua atau mungkin yang pertama karena memang modifikasi hidup di kota-kota besar atau umumnya di seluruh Indonesia sudah lebih sering kurang beraktivitas sehingga penyakit metabolik yang terkait dengan kencing manis lebih besar. Itu mungkin pandangan umum lah. Secara detailnya mungkin itu angka statistiknya sangat bervariasi di seluruh provinsi di Indonesia. Oke, jadi secara umum ada hipertensi atau darah tinggi dan diabetes mellitus atau penyakit gula darah yang tinggi ya dok ya. Tapi mungkin beberapa Sobat Ginjal sudah pernah mungkin di sekitarnya ya ada yang bertanya-tanya kok di usia muda sudah kena penyakit ginjal kronik dok. Nah itu sebetulnya faktor resikonya apa sih dok? Ya, di samping itu yang saya sebutkan tadi pola hidup, sebenarnya kadang-kadang ada yang terkait dengan mungkin sedikit masalah proses penyakit autoimun ya, atau kalau bahasa kita itu kan glomerulonefritis kronis. Jadi radang ginjal, tapi bukan radang ginjal yang kita anggap seperti radang-radang tenggorokan gitu, bukan seperti itu. Karena proses radang di ginjal itu akan terkait dengan proses autoimun. Dan itu yang dulu waktu sekitar 10-20 tahun yang lalu kita membuat kumpulan data secara umum di tempat kami di Jakarta itu nomor 1 itu adalah GN ya, glomerulonefritis kronis atau radang ginjal. Tapi ya karena itu yang saya katakan tadi, jadi pola hidup itu akan mempengaruhi penyebab dari gagal ginjal atau penyakit ginjal kronik, itulah kira-kira yang kita sepakati bersama dengan teman-teman lain yang bekerja di bidang ginjal. Oke, jadi di situ pentingnya ya dok ya untuk deteksi penyakit ginjal kronik ini sejak usia muda bahkan ya dok kalau ada faktor resiko. Ya, betul sekali. Kemudian sebelum kita berlanjut nanti ya ke mitos dan fakta ya Dokter Jere ya. Iya. Jadi apakah penyakit ginjal kronik ini selalu dihubungkan dengan cuci darah dok? Ya ini pertanyaan agak sulit juga dijawab ya.
karena nggak semua orang penyakit ginjal kronik ini akhirnya ke gagal ginjal, nggak selalu sih. Tapi memang kalau kita lihat secara umum, penyakit ginjal kronik yang tidak dikelola atau tidak ditata laksana dengan cukup baik, ya akhirnya memang masuk dalam kondisi gagal ginjal kronik tahap akhir. Tapi itulah gunanya kita melakukan deteksi dini ya. Deteksi dini itu artinya meskipun tidak ada keluhan, apalagi di keluarga ada riwayat penyakit ginjal kronik, sebaiknya dilakukan pemeriksaan laboratorium yang sederhana saja. Misalnya pemeriksaan urin lengkap aja kita bisa mendeteksi penyakit ginjal kronik, ya. Dan itu akhirnya nanti kita mentelusur ke arah penyakit-penyakit metabolik, penyakit batu, ya, penyakit darah tinggi, atau penyakit autoimun yang lain. Iya, jadi dengan pemeriksaan urin saja yang bisa diperiksa bahkan di puskesmas atau klinik-klinik ya dok ya, itu bisa menjadi salah satu deteksi awal ya untuk penyakit ginjal kronik ini. Nah mungkin kalau kita ngebahas penyakit ginjal kronik secara keseluruhan kayak nggak cukup waktunya cuma 15 menit ya dok ya. Nah di sini saya sama dokter Jerry ini sudah merangkum ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari Sobat Ginjal sudah tanyakan melalui Instagram divisi kami. Yang pengen tahu lebih lanjut lagi, mumpung ada Dokter Bonar di sini, sebetulnya benar nggak sih jawabannya gitu? Apakah memang mitos atau fakta? Mungkin Dokter Jerry bisa menyampaikan dok. Ya, terima kasih Dokter Dimas. Ya, ini Dokter Bonar, ada banyak nih pertanyaan yang beredar di seputar masyarakat ini tentang penyakit ginjal kronik, dan tentunya kita mesti jawab nih apakah benar atau enggak, karena ya seperti kita ketahui media sosial ini kan banyak sekali informasi-informasi dan kita harus saring juga ya dok ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan dok yang menarik. Yang pertama, benarkah pasien penyakit ginjal kronik ini tidak boleh makan buah atau sayur? Atau bagaimana nih diet yang efektif untuk pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik? Gimana dok? Ya ini juga pertanyaan yang banyak juga ya ditanyakan oleh pasien-pasien kita ke kita ya di tempat kita praktek ya. Sebenarnya intinya kalau fungsi ginjalnya masih normal, makan buah dan sayur itu tidak ada masalah. Karena kalau fungsi ginjalnya masih normal, artinya semua bahan-bahan yang tidak terpakai di dalam tubuh kita akan dibuang melalui ginjal yang normal. Nah, namun kalau memang sudah ada masuk yang tadi saya definisikan, ada gangguan penyakit ginjal, itu artinya kita harus lebih hati-hati. Nah, problemnya kita tidak bisa mendeteksi kalau kita tidak melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau misalnya ada gangguan ginjal, mendekati tahap akhir, memang itu biasanya teman-teman kita dari bagian gizi atau dari ahli gizi menyarankan untuk mengurangi elektrolit yang mengganggu ginjal. Itu yang biasanya kita perhatikan. Tapi kalau misalnya ginjalnya masih normal sih nggak ada masalah. Jadi intinya adalah kita harus bisa melakukan pemeriksaan laboratorium sering mungkin atau seketat mungkin yang terkait dengan penyakit yang menyertainya gitu. Iya, baik dok. Berarti memang yang paling penting screeningnya dulu ya dok ya. Yeah. Nah kalau memang kita sudah melakukan screening, kemudian sudah ada tanda-tanda yang mengarah kepada penyakit ginjal kronik, berarti kita sudah mulai hati-hati dok, terutama untuk buah dan sayur ya dok ya. Apalagi kalau sudah mendekati tahap akhir, itu juga mesti dibatasi ya dok ya. Ya jadi seperti itu ya sobat ginjal semua ya. Nah kemudian yang pertanyaan berikutnya nih dok, dosis asam folat. Nah kita tahu nih dok, asam folat itu sering dikasih nih sama pasien penyakit ginjal kronik, mungkin pasien-pasien yang juga dapat obat ini ya. Nah, benarkah dosis pasien asam folat itu untuk pasien penyakit ginjal kronik benar itu 1 kali 5 mg atau 3 kali 1 mg ya dok? Karena bervariasi nih dok. Dan apakah memang harus diminum seumur hidup dok? Ya, kalau ya mungkin kembali lagi ke kondisi penyakit ginjalnya sendiri ya. Kalau memang pasien itu sudah masuk dalam kondisi penyakit ginjal tahap akhir, konsumsi dari asam folat itu akan dikonsumsi seumur hidup. Karena apa? Asam folat itu berfungsi untuk antiinflamasi. Karena pada penyakit ginjal kronik itu proses inflamasinya meningkat ya, terutama akan terkait dengan oksidan ya. Oksidannya meningkat dan dibutuhkan antioksidan. Nah, antioksidan itu untuk mencegah perburukan dari pembuluh darah secara keseluruhan. Nah, sedangkan kebutuhannya sebenarnya sangat sedikit sih sebetulnya ya. Kalau di kepustakaan itu mungkin antara 400 sampai 500 mikrogram. Jadi 1 miligram sehari saja sebenarnya cukup. Tapi kalau untuk orang sehat sebenarnya nggak ada masalah juga. Dia akan baik juga karena dia kan antioksidan. Jadi kalau antioksidan itu kan tubuh kita itu kan akan berperan setiap hari dengan polutan yang ada di kota Jakarta seperti ini kan.
Jadi sebenarnya nggak ada masalah, itu tidak akan berdampak buruk, kecuali jangan berlebihan lah, karena dosisnya cukup sederhana, 1 gram aja per hari udah cukup. Iya, baik dok. Ya, berarti memang sebenarnya bermanfaat ya dok asam folat ini sebagai antioksidan untuk anti peradangan, terutama untuk pasien dengan penyakit ginjal kronik. Tapi memang dosisnya itu memang tidak terlalu besar ya dok, 1 mg saja sebenarnya cukup ya. Ya, baik dok. Nah ini masih banyak nih pertanyaan yang mungkin dokter Dimas bisa menjelaskan dok. Iya, mungkin ini kita rangkum saja ya dok ya, sesuai dengan yang mungkin mewakili dari semua sobat ginjal di sini. Jadi kan seperti diketahui ini dok, kalau salah satu fungsi ginjal itu kan untuk membuat sel darah merah. Betul. Nah, ketika ada penyakit ginjal kronik, itu kan diketahui bahwa pembentukan sel darah merah terganggu, ditandai dengan Hb atau hemoglobin ya dok ya. Nah itu sebetulnya ada beberapa yang menganggap bahwa Hb8 aja tuh cukup dok. Nah itu mitos atau fakta ya dok ya? Dimana Hb normal tuh kan bisa sampai 12, sampai 14, tapi dengan penyakit ginjal kronik cukup dengan 8 aja. Nah itu mitos atau fakta ya dok ya? Tampaknya itu mitos ya, karena orang yang penyakit ginjal kronik meskipun kita tahu fungsinya menurun, secara bukti klinis penelitian dimanapun Hb yang untuk penyakit ginjal kronik sebaiknya di atas 10. Karena kalau kurang dari 10 artinya aktivitas sehari-hari akan banyak terganggu. Jadi kita tidak menganjurkan kalau orang yang penyakit ginjal kronik, terutama untuk yang pasien yang sudah dilakukan dialisis. Kalau yang belum dilakukan dialisis harusnya lebih tinggi lagi dari angka itu. Ya. Jadi anjuran kita nggak boleh di bawah 10 lah. Karena kan ada istilahnya Hb di bawah 10 laki maupun perempuan malah ya, itu disebut anemi. Jadi nggak boleh orang itu anemi dibiarkan terus menerus, karena orang itu kan harus beraktivitas. Orang aktivitas sehari-hari terganggu, ya kasihan dong. Kita naikkanlah di atas 10, 11 sampai 12 malah itu yang paling ideal ya. Ya, jadi mitos ya sobat ginjal ya, justru malah Hb-nya itu harus ditingkatkan, baik itu dari dengan obat-obatan atau dengan makanan yang tinggi zat besi, atau mungkin pada beberapa kondisi misalnya kalau sangat rendah sekali butuh transfusi darah misalnya. Nah kemudian yang terakhir nih dok, sebelum kita tutup podcast ginjal kali ini, jadi agak sedikit menggelitik. Jadi ini ada sobat ginjal yang menanyakan bahwa saya diketahui nih ada penyakit ginjal kronik, usianya sekitar usia produktif lah dok, 30-40 tahun. Tapi dikatakan bahwa salah satu tanda penyakit ginjal kronik itu bisa bikin kulitnya kering sama gatal-gatal. Itu mitos atau fakta ya dok ya? Saya juga bingung sebetulnya jawabnya nih. Ya, ini bisa jadi mitos kalau fungsi ginjalnya masih normal. Tapi itu akan jadi fakta jika pasien tersebut sudah masuk dalam tindakan dialisis atau cuci darah orang awam sebutkan. Jadi kalau orang yang sudah masuk dalam kondisi penyakit ginjal kronis tahap akhir, memang kita harus memberikan obat-obat tertentu karena itu akan terkait dengan elektrolit seperti kalsium, fosfor di dalam tubuhnya terganggu, dan itu yang sering menyebabkan gatal-gatal seluruh tubuh ya. Dan banyak pengobatan yang lain, bisa pemberian obat-obat pengikat kalsium yang lebih tinggi dari yang biasanya juga bisa kita berikan, supaya kalau kalsiumnya tinggi kan fosfornya harus kita turunkan, kan nggak mungkin kita memberikan pengikat kalsium itu pengikat fosfat itu yang mengandung kalsium. Itu kadang-kadang yang menjadi polemiknya. Tapi intinya sih sebenarnya orang penyakit ginjal kronik yang belum masuk dalam kondisi dialisis atau cuci darah sebenarnya sangat jarang mempunyai keluhan gatal-gatal, tapi kulit kering mungkin lah, itu suatu tanda mungkin di awal penyakit ginjal kronik. Jadi mungkin sobat ginjal yang belum menjalani cuci darah ini harus periksa dulu ya dok ya, ada kelainan kulit lain nggak? Misalnya seperti ada alergi misalnya akibat obat-obatan, atau misal alergi karena kosmetik atau yang lain. Nah itu harus diperiksakan lebih lanjut lagi ya sobat ginjal. Oke, ini sudah penghujung podcast kita Dokter Jere. Ya, benar. Jadi mungkin Dokter Jere ada yang mau dirangkumkan dari podcast kita kali ini? Ya, jadi untuk sobat ginjal semua, ini sudah banyak nih ya informasi yang kita dapatkan ya dari narasumber kita ya, yang pakarnya itu Dokter Bonar.
Nah, mengenai tentang mitos dan fakta seputar penyakit ginjal kronik. Jadi, dari sobat ginjal semua harus tahu dulu nih definisinya dari penyakit ginjal kronik itu ya sudah terjadi gangguan dari fungsi ginjalnya itu sudah lebih dari 3 bulan. Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mendeteksi secara dini. Karena kalau misalnya kita bisa mendeteksi secara dini, kita bisa mengetahui dengan cepat dan juga bisa menata laksana dengan baik, dan juga nggak harus terkait dengan usia ya. Pada usia yang muda tadi yang sudah disampaikan juga bisa saja juga terjadi penyakit ginjal. Jadi memang deteksi dini lebih cepat lebih baik, supaya kita bisa mengetahui. Tadi juga sudah dibahas juga ya tadi mitos dan fakta yang suka beredar ya di masyarakat tentang buah dan sayur itu sebenarnya lebih terkait kalau misalnya penyakit ginjal kronik itu sudah mau mencapai tahap akhir. Kemudian dosis asam folatnya itu sebenarnya memang tidak harus terlalu banyak ya, dosisnya sederhana saja sekitar 1 mg. Kemudian pasien dengan penyakit ginjal kronik juga tidak disarankan untuk HB-nya itu rendah karena memang itu tetap saja akan mengganggu fungsi tubuh yang lain. Jadi harus HB-nya itu diusahakan ya normal, senormal mungkin supaya baik. Dan kalau kulit kering itu tadi ya, kalau misalnya fungsi ginjal masih baik itu masih menjadi mitos. Tapi kalau sudah mendekati penyakit ginjal tahap akhir, ketika sudah menjalani dialisis ya itu kulit dan kering gatal itu juga sering dialami. Jadi memang itu harus dilihat dari fungsi ginjalnya juga. Ya, jadi mungkin itu sedikit ya dok ya, yang banyak informasi yang sudah bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan bisa membantu sobat ginjal semua yang ada di sini ya. Ini itu ya dok. Ya, oke. Seperti biasa dok, sebelum menutup podcast kita kali ini, ada pantun yang mau disampaikan oleh Dr. Bonar nih ya dok ya. Silakan dok. Terima kasih. Saat pagi makan buah. Cakep. Makan buah tuh kesehatan badan. Cakep. Penyakit ginjal bisa dicegah asal disiplin menjaga kesehatan. Oke, sampai jumpa sobat ginjal di podcast episode berikutnya. Salam sehat sobat ginjal.